berhubung ya saya di salah satu website job seeker, jadi pengalaman di sana sih Hai, halo semuanya. Selamat datang di channel Nawi Cakra. Kali ini saya mau membahas yang saya anggap itu perlu karena efek dari pandemik COVID-19 ini sangat besar ya, bukan hanya bagi kita di Indonesia, bahkan bagi dunia ya. Banyak teman-teman kita yang dengan terpaksa kehilangan pekerjaannya gara-gara wabah ini, gara-gara pandemik ini. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Akhirnya saya buat satu keputusan, saya undang teman saya. Kebetulan dia bekerja di salah satu platform lowongan kerja online yang besar lah, yang ternama. Mungkin hampir semua orang di Asia menggunakan platform itu untuk melamarkan kerja online ya. Apa yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya dapatkan informasi dari dia, nanti kita dengar penjelasan dia. Oke, jadi sekarang langsung aja saya undang teman saya ya. Oke, kita mulai ya. Oke, saya sekarang sudah bergabung dengan salah satu sahabat saya ya, yang kebetulan dia bekerja di salah satu platform online untuk penerimaan tenaga kerja. Namanya Chandra. Halo Chan. yes. Halo semuanya. Akhirnya. Ini ada berapa banyak penonton ini? Enggak, aku tidak buat live ini, tapi nanti aku akan upload di channel YouTube-nya. Oke, Chan. Jadi gini, tujuan saya mau buat video ini kan efek dari COVID-19 ini kan banyak banget teman-teman ataupun orang yang kehilangan pekerjaan kan. Jadi ini kan bukan efek hanya untuk di Indonesia, bahkan untuk yang di negara manapun kan efeknya sama seperti itu Chan. Nah, jadi lo nih sebagai orang yang bekerja di salah satu platform online lah kan, platform penerima kerja online. Gue nggak bisa sebutin namanya ya. Yes. Ya. Jadi kita nggak usah sebutin namanya. Jadi JS aja. Ya, JS. kita kasih namanya JS aja ya. Oke, itu inisial aja JS. Inisialnya JS. Ya. Nah, ya. Gue mau tahu nih dari lo nih, pasti nanti setelah pandemi ini berakhir kan, teman-teman kita nih pada hunting pekerjaan baru nih. Yes. Bagaimana nih menurut lo sebagai orang yang emang bekerja di JS itu, apa sih sebenarnya yang harus disiapkan kalau mau melamar kerja di platform online itu, bro? Itu kan kadang-kadang banyak orang gue tengok dia ya lamar kerja online ini itu, tapi kan qualified-nya nggak masuk. Mungkin ada trik yang dia apa ya, nggak pas gitu dengan yang diinginkan oleh JS itu gitu, ataupun kliennya JS. Ya. Gitu, bro. Ya, oke. Jadi gini. Halo teman-teman semuanya. Jadi khususnya nih teman-teman yang mungkin saat ini sedang pengangguran atau baru di PHK dari pekerjaan dia gitu kan. Dan ya mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu, cepat selesai dan kita bisa hidup normal lagi seperti biasa, bisa sosialisasi ke teman, bisa pergi ke sekolah, pergi ke pasar, atau hangout dengan teman-temannya ke mall, atau mungkin pulang kampung bagi yang saat ini nggak sempat pulang kampung gitu kan. Yes, betul bro. Nah, jadi dan pasti ya cari kerja baru bagi yang saat ini sedang kena musibah, kena PHK, atau mungkin belum dapat kerja sama sekali mungkin gitu kan. Nah, kalau berhubung ya saya di salah satu website job seeker, jadi pengalaman di sana sih sejauh ini gitu kan, memang
dari kemarin itu kita kan masih bekerja walaupun itu dari rumah ya, work from home gitu. Jadi kita diskusi hampir tiap hari dengan para HRD dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi tiap hari dari Senin sampai Jumat itu kita selalu diskusi, suka telepon gitu kan. Gimana di pandemi begini, bisnis seperti apa? Apakah banyak karyawan yang dirumahkan atau potong gaji misalnya atau apa, dan itu kejadian dan itu benar, itu saat ini, saat sekarang ini dan itu real nyata terjadi di sebagian besar perusahaan itu untuk menghemat pengeluaran atau kos perusahaan. Jadi mereka harus melakukan hal yang menurut HRD itu pun apa ya, mereka juga tidak tega sebenarnya gitu kan, tapi ya demi kelangsungan perusahaan tersebut mau tidak mau harus melakukan itu. Kenapa? Kosnya tidak ada, mereka tidak punya budget lagi untuk menutupin pembayaran gaji si karyawan. Jadi akhirnya solusinya apa? Mungkin untuk sementara waktu dirumahkan, solusinya itu. Mungkin sementara waktu dirumahkan. Ada juga yang sebagian besar gajinya dipotong, mungkin level-level tertentu gajinya dipotong, yang tadinya misalnya contoh misalnya 1 juta, nah dikurangin misalnya 50% seperti itu. Contoh ya, bukan berarti ini. Itu contoh aja. Jadi dan itu permasalahan yang saat ini terjadi. Dan mudah-mudahan ya harapan kita semua itu bisa selesai lah, bisa terlewati dengan aman, dengan tanpa ada gejolak lain lagi seperti itu sih. Nah, oke, balik lagi tadi, jika nanti setelah ini selesai apa yang akan terjadi gitu kan, apa yang terjadi. Nah, itu masalah kita juga pasti, kalau saya pikir itu akan menimbulkan suatu budaya baru. Kenapa? Satu orang setelah kejadian ini orang akan lebih safety, akan keselamatan, akan kesehatan, akan kebersihan, atau dia akan lebih waspada lagi ketika dia bertemu dengan orang, pasti mulai akan lebih secure tentang kesehatan gitu kan. Dan pastinya ketika dia mencari kerja juga, dan para HRD pun mereka sudah lebih ini lagi, lebih kreatif lagi. Kenapa lebih kreatif? Di saat begini kita dipaksa untuk secara otomatis, kita terpaksa untuk melek sama teknologi gitu kan. Betul. Yang tadinya kerja dari rumah, kerja di kantor berangkat pagi misalnya, pulang sore atau pulang malam, manual gitu kan. Sekarang dengan corona ini fleksibel, bisa pakai Zoom atau bisa pakai WhatsApp atau pakai ini, semua by media sosial bisa kok dilakukan. Betul. Gitu kan. Jadi itu secara terpaksa membuat kita jadi melek sama apa yang terjadi. Oh, ini teknologi sekarang udah begini gitu, tidak harus kerja itu tidak harus ke kantor lagi, bisa di rumah gitu kan. Jadi sekarang ini saya juga bekerja dari rumah gitu. Nah, cuma kan memang ada beberapa bidang perusahaan yang memang kerjanya harus ke kantor gitu kan. Memang kerjanya harus ke kantor, harus standby, memang ada yang seperti itu. Jadi ya mengantisipasi itu kita harus siap dengan keadaan, kita harus pintar-pintar juga, harus kreatif juga, seperti itu sih. Nah, oke, tadi untuk bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kerja dari platform tertentu, gimana sih solusinya gitu kan. Betul. Mungkin selama ini apply kok tidak bisa, kok tidak pernah dipanggil mungkin gitu kan. Betul. Tidak pernah dipanggil sama apa sih CV saya gitu. Jadi pengalaman saya di platform saya bekerja di JS.com, dan itu mungkin udah tahu lah ya, familiar, itu nomor 1 di Indonesia, Malaysia, Singapura mungkin juga seperti itu, bahkan di Filipina juga itu number 1. Nah, jadi di platform kita itu sebenarnya kendalanya adalah ketika banyak para pelamar kerja itu tidak mengerti yang dia apply itu apa. Betul. Jadi misalnya contoh di iklan lowongan jelas-jelas tertulis misalnya call center, misalnya call center gitu kan. Dia butuhnya kualifikasi bla 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 A B C D misalnya gitu kan. Terus tiba-tiba kita apply di posisi itu, sedangkan background CV kita itu bukan call center.
Itu yang salah, itu salah besar gitu kan. Jadi ketika kamu melamar sesuatu di situ, pastikan CV kamu sesuai dengan lowongan pekerjaan yang kamu apply. Jadi kalau background CV-mu misalnya kamu oke lah, kamu dari background pendidikannya dari kuliah misalnya IT atau komputer apa segala macam. Nah, kalau bisa otomatis kan kamu harus apply ke JS-nya itu, kamu masukin CV-mu, database-mu segala macam sesuai dengan background-mu itu, sesuai dengan background-mu itu. Nah, di sistem JS itu, di sistemnya itu ada rematch rematch namanya. Jadi rematch itu lebih ke menyamakan ketika CV-nya si IT ini bertemu dengan si lowongan IT. Nah, itu kan nyambung. Itu kan nyambung. Ya, itu kan nyambung. Jadi otomatis akan lebih gampang dapat. Halo Chan. Halo. Tampaknya koneksi internet Chandra bermasalah. Jadi kita buat dua part aja kali ya. Nanti saya akan hubungi dia balik nanti di sesi kedua. Oke, cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut di season 2 ya. Sorry banget ya. Kita nggak bisa, dia hilang suara tiba-tiba tuh. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjut di part 2 ya.